begitu mendapat kesempatan yang luar biasa, karena waktu kami bertemu itu tidak disengaja, jadi kebetulan. Saya juga tidak tahu, kemudian pembicaraan berlanjut, akhirnya kami suami istri diundang. Dan kalau mencuri-curi Bapak Ibu, saya bukan dari lulusan sekolah Alkitab atau pendidikan Alkitab ya. Saya kenal betul hamba Tuhan Bapak Gembala di sini, seorang kepala sekolah Alkitab Lamongan, dan juga sekarang kepala sekolah Inosito kalau ya. Dan wow, kalau kami ada suami istri dan saya dipercayakan, saya yakin dan percaya ini bukan kebetulan. Ada yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita sekalian. Dan setiap kali saya membawakan renungan firman Tuhan, saya harus membayar harga Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan tuntut untuk menghidupi apa yang ingin saya sampaikan. Jadi firman Tuhan itu bukan semata-mata untuk pendengarnya saja, tetapi bermata dua untuk kehidupan saya. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya sudah memberikan beberapa ayat tadi. Kita akan lihat Mazmur 34 ayat 26, ayat 20a. Saya akan bacakan ayat 20a terlebih dahulu. Kemalangan orang benar banyak. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata kemalangan, sesungguhnya merupakan sebuah keadaan atau suatu situasi yang sebenarnya tidak kita ingini, ya, tidak kita ingini kemalangan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak. Orang benar banyak kemalangan. Nah, kita melihat ada satu contoh dalam firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 21. Kita tidak akan baca semua ayat ini karena panjang, tetapi mari kita lihat. Kita akan melompat ayat 1. Ketika ia menderita sakit dan menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis. Oleh karena dia katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Lanjut ayat 2. Ketika Elisa, baik saya lihat aja di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat selanjutnya ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Selanjutnya kita akan lompat ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Elisa itu adalah nabi Tuhan. Tetapi kalau dia menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, merupakan sebuah kemalangan bagi seorang nabi. Padahal apa kurangnya Elisa? Dia menyembuhkan, mengadakan mujizat kesembuhan, mengadakan mujizat kebangkitan yang Tuhan percayakan pada pekerjaannya. Elisa sebagai nabi. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan Elisa? Kenapa Tuhan tidak membangkitkan Elisa? Dan kemalangan apa lagi yang ada pada
Sesungguhnya bangsa Israel tidak menghormati, tidak menghargai nabi. Kalau kita lihat kejadian yang sudah kita baca tadi, bagaimana mayat itu kena ke tulang-tulangnya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel kalau menguburkan mayat itu di dalam gua dan ditutup dengan batu. Kalau kita mendapati kenyataan ada mayat yang kena tulang-tulangnya, kita bisa melihat dan mengambil kesimpulan bahwa bahwa tulang-tulang Elisa yang kena dengan mayat itu, Elisa dikubur dengan tidak layak. Ya, bisa jadi Elisa itu dikubur tidak di dalam gua, atau kemungkinan yang lain Elisa itu dikubur tetapi tidak ditutup dengan batu guanya. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tulang-tulangnya berserakan. Dan kalau mayat dilemparkan ke tulang-tulang Elisa, itu menggambarkan apa? Bahwa mereka itu tidak mengerti bahwa di situ tempat seorang nabi dikuburkan. Ya, mereka buang sembarangan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga melihat bahwa sebelum Elisa mati, dia memberkati. Ya, dia memberkati. Di sana dikatakan, Bapak Ibu kita sudah baca bahwa Raja Yoas datang, dan dia bernubuat, sebuah nubuat yang memberkati. Jadi sebenarnya kurang apa Nabi Elisa? Baik kita belajar dari Elisa, walaupun dia sakit, walaupun dia lemah, walaupun dikatakan dia sekarat menjelang kematiannya, dia tetap memberkati. Apapun keadaan saya dan saudara, dalam kelemahanmu, pastikan engkau menjadi berkat. Amin. Haleluya. Jangan jadi alasan. Kemudian engkau bilang, ya saya tidak mampu, saya tidak punya potensi, saya lemah di bagian ini. Tetapi kalau Tuhan mau percayakan itu, mari kita bertanggung jawab. Amin. Kita belajar kepada Nabi Elisa. Dan apa? Siapapun ya, termasuk nabi yang mengadakan mujizat. Di sana dikatakan apa Bapak Ibu sekalian, dia menderita sakit. Jadi jangan heran kalau ketika kita melihat hamba-hamba Tuhan, banyak yang dipanggil Tuhan dengan cara sakit COVID misalnya, bahkan kecelakaan. Saya ingat banyak hamba Tuhan dari Manado yang kecelakaan waktu Adam Air. Kita ingat peristiwa itu. Ya Bapak Ibu, jangan kemudian kita melihat, oh ada sesuatu yang tidak beres dengan hamba Tuhan itu. Kenapa dia mengalami kemalangan? Ya. Dan kita juga mau belajar bahwa cara kita dikubur itu tidak penting. Entahkah kita ditimbun, entahkah kita dibuang di laut, entahkah kubur kita hanya gundukan tanah, itu tidak penting. Karena kita sudah selesai. Ya, jangan kemudian kita berpikir, oh ya, apalagi kalau yang tinggalkan, kasih di situ semua, itu doi, bikin kubur yang mahal. Tidak penting Bapak Ibu, tidak penting. Tetapi bagaimana engkau menghargai waktu dia masih hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan tadi bahwa faktanya bangsa Israel itu tidak begitu menghargai nabi. Jangankan Elisa, Elia pun demikian, dan nabi-nabi yang lain. Karena apa Bapak Ibu? Khusus untuk Elisa, setelah kejadian dia membangkitkan oleh tulang-tulangnya, mayat dibangkitkan, dia tidak pernah dicatat lagi. Tidak pernah dicatat lagi. Tetapi Lukas 4 ayat 27, kita akan lihat di situ Tuhan Yesus menyinggung
Elisa, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang diterakhirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Hanya satu kali dicatat nama Elisa, itu pun disebut oleh Tuhan Yesus. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak menyinggung masalah tulang-tulang itu? Ya, karena itu kejadian yang luar biasa, Bapak Ibu. Di mana seorang nabi yang mati pun dia bisa membangkitkan orang lain lewat tulang-tulang. Apa sebenarnya rahasia firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini mengenai perkataan Tuhan Yesus? Ya, perkataan Tuhan Yesus. Sementara Musa dan Elia di perjanjian lama sering disebut, ya, tetapi kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengungkapkan atau menyebut nama Elisa, kemudian dikaitkan dengan Naaman. Mari saya akan mengantar saya dan saudara untuk melihat kejadian apa yang terjadi pada Naaman. Ya, Naaman orang Syria. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala ketika kita melihat bahwa Elia banyak dicatat, kita menganggap bahwa oh ya, Elisa kan cuma murid. Ya, cuma murid. Jadi ya, tak pantas lah. Ini ingin saya bagikan bahwa Tuhan ingin membuat kita untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Tuhan mau sampaikan bagi kita, bagi saya dan saudara, bahwa setiap hamba Tuhan itu jangan pernah kau bandingkan. Apakah dia sebagai guru sekolah Alkitab, apakah dia sebagai gembala sidang, atau dia cuma pengerja, dia cuma murid. Kalau dia hamba Tuhan, mari kita hargai. Karena apa? Tuhan sebut dia, Yesus sendiri sebut, mulut Yesus sendiri yang menyebut Elisa. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan membanding-bandingkan hamba Tuhan dan hamba Tuhan yang mungkin masih dalam statusnya sebagai pengerja. Jangan engkau merasa dirimu rendah, karena pasti Tuhan akan sebut namamu kalau engkau bekerja sesuai dengan rencana Tuhan, dengan bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini sebenarnya merupakan teguran bagi bangsa Israel, karena Tuhan Yesus sendiri pun ditolak di tempat asalnya, sehingga dia membandingkan dengan Elisa. Dan yang kedua sebenarnya bahwa Tuhan Yesus ingin memuliakan Elisa. Mari kita lihat. Saya katakan tadi, kenapa Tuhan tidak menyinggung tulang? Karena tulang Elisa tidak berkuasa. Amin. Kalau ada mujizat, berarti itu karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ketika engkau dipakai dengan luar biasa, engkau bukan apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga apa pesannya, bahwa kita tidak boleh menghilangkan barang-barang tertentu yang kemudian menjadi pegangan bagi kehidupan saya dan saudara. Mengidolakan, misalnya mengidolakan hamba Tuhan juga tidak baik, sehingga engkau berilah, kalau tidak hamba Tuhan ini yang berdoa, saya tidak mau. Kalau bukan gembala sidang yang datang doakan saya tidak mau. Kalau cuma pekerja, saya tidak mau. Ya, sehingga engkau begitu terikat dengan itu. Tuhan tidak suka demikian, Bapak Ibu, atau dengan barang-barang apapun. Kalau Tuhan kehendaki, seperti pakaian dari Rasul Paulus, pasti akan terjadi mujizat. Tetapi bukan karena Rasul Paulus, tapi karena Tuhan. Tuhan Yesus menyinggung Naaman. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1
Raja-Raja. Kisah ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-27 dalam perikop Naaman disembuhkan. Saya bacakan untuk kita semua ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Tadi disinggung ya Bapak Ibu oleh Tuhan Yesus bahwa hanya dia yang disembuhkan. Padahal orang Israel banyak yang sakit kusta ternyata. Hanya orang yang non-Israel, orang Aram atau orang Syria di dalam firman Tuhan Perjanjian Baru. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ketika Tuhan Yesus menyinggung kisah Naaman, kita akan dapati seorang gadis Israel, anak perempuan Israel yang mengalami kemalangan. Israelnya dikalahkan, gerombolan datang menyerang, ambil dia jadi tawanan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang malang bagi anak ini. Yang kemudian Bapak Ibu, walaupun dalam kondisi yang malang, di dalam ayat selanjutnya, ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita melihat persamaan dengan Elisa. Di tengah sesuatu kondisi yang malang sekalipun, dia mau jadi berkat. Amin. Gadis ini ditawan. Ada hak-haknya yang tidak diberikan sebagai seorang tawanan. Tetapi apa? Dia mau bersaksi. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam keadaan apapun, firman Tuhan mengajak untuk kita boleh selalu menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebenarnya yang kemudian membuat saya begitu merasa bersuka di dalam Tuhan, walaupun saya mengalami kemalangan-kemalangan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya sampaikan tadi, setiap kali saya membayangkan firman Tuhan, Tuhan memberi saya kesempatan untuk menikmati, untuk mengalami apa yang saya akan bagikan. Satu malam ini saya tidak tidur Bapak Ibu. Saya kalau kecapean tidak tidur. Baru saya mengerti bahwa saya harus mempersiapkan kehidupan rohani saya untuk dipakai Tuhan. Ketika saya dipercayakan hamba Tuhan yang luar biasa di tempat ini, tentunya kehidupan saya akan merasa juga sepertinya luar biasa dihargai. Tetapi saya mau ingat, saya bukan apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Makanya saya berdiri di sini, saya berserah kepada Tuhan. Saya tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan kita kembali. Ayat 1, 2 Raja-Raja 5. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Perhatikan selanjutnya, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi sebenarnya siapa yang memberikan kemalangan bagi orang Israel? Siapa yang memberikan kemalangan bagi gadis Israel ini? Ternyata apa? Kemenangan orang Aram itu Tuhan yang beri. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi suatu situasi yang tidak baik dalam kehidupan saya dan saudara, itu mungkin disebabkan oleh orang lain. Jangan engkau marah, apalagi engkau mempersalahkan Tuhan. Ya, tetaplah jadi berkat seperti
di ayat-ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan di ayat 13, kemudian kembalilah ia, Naaman kembali dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, kepada Nabi Elisa. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Luar biasa. Bisa kita pahami sampai di sini Bapak Ibu? Kemalangan gadis kecil ini ternyata Tuhan pakai untuk memberikan pertobatan bagi Naaman. Sehingga Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Ayat 16, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nabi Elisa bukan hamba Tuhan yang materialistis. Selanjutnya ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini panas sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Pertobatan yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu di ayat 18, dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana. Tuannya itu Raja Aram yang datang menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya. Dan ketika Naaman ikut sebagai penyertanya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, dia berbalik 180 derajat karena kemalangan gadis Israel. Bapak Ibu Saudara kasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada kisah Elisa. Kemalangan Elisa juga itu berdampak pertama kepada orang yang meninggal, orang yang dikuburkan itu dekat, karena mereka membawa di sekitar kuburan dari Elisa, itu menandakan bahwa orang tersebut adalah orang baik. Orang baik itu dikuburkan bersama-sama, ya. Dan apa yang terjadi? Orang yang baik itu kemudian hidup, bangun, dan berdiri. Kita lihat Bapak Ibu di pembacaan kita sebelumnya. Ayat 21, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi mari kita melihat bahwa menjadi orang baik itu tidak cukup. Menjadi orang benar tidak cukup kalau engkau mati. Dalam pengertian apa? Kita harus kena ke tulang Elisa. Tulang menggambarkan apa? Kekuatan yang menopang, yang membuat engkau tegak. Kena, melekat, menempel pada kekuatan kita, firman Tuhan. Kita akan menjadi hidup. Kita bangun dan berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, berdampak kepada orang benar, kemudian berdampak yang kedua pada orang Israel. Mereka yang penuh dengan ketakutan itu lari. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, mereka akan luput dari ketakutan mereka. Mereka akan luput dari kejaran. Mereka akan luput dari
Dan saya pastikan Bapak Ibu, orang Israel ini akan selamat, lepas dari ketakutan mereka. Karena apa? Dampak yang ketiga dari kebangkitan orang benar ini, maka gerombolan Moab itu lari. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada mayat kemudian berdiri, pasti mereka ketakutan, mereka akan lari. Ya, saya melihat bahwa cara pandang itu masih terjangkau oleh orang-orang Moab ini. Karena begitu bangsa orang-orang Israel itu melihat, berarti mereka dalam jarak pandang atau dalam jarak yang dekat. Sehingga orang Aram, orang Moab ini juga, Bapak Ibu, bisa melihat kebangkitan itu. Dan ketika kita melihat Naaman yang kemudian percaya setiap mujizat Tuhan, itu juga akan menjadi bahagian bagi orang-orang yang mendatangkan kemalangan bagi saya dan saudara. Bukan tidak mungkin dari gerombolan orang Moab itu ada yang Tuhan buat dia untuk bertobat. Tidak pernah Tuhan mendatangkan kemalangan bagi saya dan saudara, kemudian itu mendatangkan sesuatu yang tidak menjadi berkat. Pertama bagi orang yang meninggal, orang benar itu, kemudian kepada orang Israel yang menggotong mayat, dan juga kepada orang-orang asing, bangsa yang bukan Israel. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemalangan Elisa dan kemalangan orang yang dicampakkan ke tulang Elisa boleh menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan berbelas kasihan. Bapak Ibu, kadangkala kemalangan yang dari Tuhan itu untuk Israel, kemalangan dari Tuhan untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang Kristen. Di situ ada rencana Tuhan, di situ ada tujuan Tuhan. Kita percaya ya Bapak Ibu, ya, karena Tuhan tidak dengan semena-mena memberikan itu bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita kembali kepada kisah Naaman, gadis Israel itu membayar harga kehidupan saya dan saudara. Mari kita membayar harga agar kita dipakai menjadi berkat. Ada yang harus kita bayar. Dia menjadi tawanan. Tetapi saya percaya ketika situasi kemalangan yang dia alami, dan kemudian Naaman bertobat, Naaman percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, saya pastikan bahwa gadis ini akan dibebaskan. Amin. Akan dibebaskan Bapak Ibu. Saya percaya itu. Kemudian apa? Bangsa Israel pun akan mendapatkan dampaknya. Bangsa Israel akan dibebaskan. Karena oleh Tuhan, bangsa Aram menang atas bangsa Israel. Kemudian apa? Yang luar biasa Bapak Ibu, ketika kita melihat, kita akan kembali lagi Bapak Ibu. Kita akan kembali lagi di dalam ayat 5, dua raja-raja 5 ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu apa Bapak Ibu? Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Ingat, persembahan ini dia memberikan kepada Nabi Elisa karena dia bersyukur
Kita tahu cerita ini. Dia membenarkan dirinya sesuai dengan apa yang dibilang sama Nabi Elisa. Dia menenangkan 7 kali tubuhnya di Sungai Yordan, dan dia sembuh. Sebagai ucapan terima kasih, dia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian mahal. Dan dikisahkan selanjutnya, Bapak Ibu, Gehazi, bujang dari Elisa, kemudian mendapatkan 2 talenta perak, 10 potong pakaian dua potong pakaian yang mahal. Jadi ada sisa 8 talenta perak, 6.000 sikal, dan 8 potong pakaian mahal. Sekarang saya mau tanya, ketika Naaman mempersembahkan kepada Elisa semua persembahan ini dan ditolak, kita semua bisa percaya bahwa persembahan ini yang akan diberikan kepada gadis Israel itu. Haleluya. Bahkan saya percaya bahwa bukan saja persembahan ini, ketika Naaman orang yang tipe orang suka memberi, suka berterima kasih, ketika dia mau berterima kasih kepada Nabi Elisa, dia pasti akan berterima kasih kepada gadis Israel ini, dan dia juga menyiapkan persembahan yang lain sebagai ucapan terima kasih. 2 porsi ini menjadi berkat bagi gadis Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengerti bahwa setiap kemalangan Tuhan, setiap kemenangan yang Tuhan beri bagi orang lain, bagi lawan kita, yang itu mendatangkan sesuatu tidak baik dalam kehidupan saya dan saudara, pastikan itu kalau Tuhan izinkan ada berkat khusus untuk engkau, bahkan berkat 2 kali lipat. Berkat kesulungan. Luar biasa Bapak Ibu. Karena Tuhan bekerja komplit. Dalam tujuannya, Dia memakai saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika saya mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan itu, ada upah bagi saya. Ketika saudara mengerjakan dengan tidak bersungut-sungut, dengan bertanggung jawab tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas kepercayaan untuk engkau bersaksi kepada orang lain, berdampak bagi orang lain, kehidupanmu, kesaksianmu, pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu, di mana engkau tetap hidup benar di sana. Ada yang Tuhan sediakan bagi kehidupan. Amin. Tuhan bertanggung jawab atas setiap rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita punya Tuhan yang adil. Walau kadang-kala kita merasa itu sebuah ketidakadilan, tetapi kalau Tuhan izinkan, mari kita peka dan mengerti. Haleluya. Karena itu kadang-kala merupakan cara Tuhan untuk menjadikan engkau berkat dan untuk engkau mendapatkan berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak cara Tuhan, termasuk kemalangan orang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita melihat ketika orang tidak menghargai Elisa, dan Tuhan Yesus sendiri yang menyebut namanya, itu adalah sebuah penghargaan. Itu pertanda Tuhan memuliakan Elisa. Banyak orang Israel, bahkan semua orang Israel tidak pernah mengingat Elisa lagi. Tetapi ketika Tuhan menyebut Elisa, mari kita pastikan ketika Tuhan menyebut namamu, walaupun orang lain tidak menghiraukan engkau, bahkan hamba Tuhan gembala sedang tidak pernah menyebut engkau, tetapi ketika engkau hidup dalam rencana Tuhan, engkau akan disebut
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, mari kita mematikan kedagingan. Dengan setiap gerombolan Aram dan gerombolan Moab yang mendatangi saya dan saudara, kita pastikan kedagingan kita hilang dan menyisakan tulang. Karena pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan saya dan saudara, itu akan membentuk karakter kita, karakter yang berkenan kepada Tuhan. Kedagingan kita dimatikan dan muncul karakter Kristus. Amin. Haleluya. Yang kedua, pastikan tulang kita adalah tulang-tulang Elisa. Tulang-tulang Elisa artinya tulang yang dipakai Tuhan, bukan kekuatanmu. Yang